Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Jerry Lamega. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang Samba server dan bagaimana cara mengkonfigurasi Samba server di Debian 8. Oke. Sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari Samba server. Nah, Samba server, Samba dari aplikasi Unix atau Linux, dikenal dengan istilah SMB atau Service Message Block, protokol yang dikembangkan oleh Andrew Trigger. Samba menjadi sebuah program yang menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Windows dalam suatu jaringan komputer. Intinya, Samba server menjadi sebuah jembatan untuk menghubungkan mesin Linux dan juga mesin Windows. Seperti itu, sebagai jembatannya. Fungsi dari Samba server, fungsi dari SMB dalam Windows sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data dari piranti CD-ROM, hard disk, printer, dan lain-lain. Itu fungsi SMB dalam Windows. Sedangkan fungsi Samba server itu hampir sama persis dengan SMB. Yang pertama, Samba PDC atau Primary Domain Controller bertujuan sebagai komputer yang melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan bergabung dalam satu domain tertentu. Di sini, yang terhubung hanyalah user yang terdaftar di dalam Samba server. Seperti itu. Yang kedua, menghubungkan mesin Windows dan Linux. Inti atau tujuan dari dibuatnya Samba server adalah untuk menghubungkan mesin Windows dan Linux. Untuk sampai saat ini belum ada saingan dari Samba server. Seperti itu. Nah, berikutnya mari kita langsung saja masuk pada konfigurasi Samba server pada Debian 8 JC. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan terlebih dahulu kita sudah menginstal Debian 8 server di komputer kita. Kebetulan saya menggunakan mesin virtual, jadi Debiannya saya pasang di VirtualBox. Nah, untuk melakukan konfigurasi di dalam Debian 8, seperti biasa kita harus masuk dulu ke dalam terminal. Saya sudah masuk dalam terminal. Nah, setelah kita membuka terminal, silakan kita masuk pada mode super user atau masuk ke su. Terus kita masukkan password kita. Iya, sekarang saya sudah masuk pada root di dalam Debian. Oke? Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus memasang IP dulu di dalam Debian server kita. Seperti contoh ini, kita masuk ke nano spasi garing etc garing network garing interface, lalu kita masukkan IP di dalamnya. Nah, kebetulan di Debian server saya itu saya sudah pasangkan IP-nya. Nah, IP ini adalah IP yang saya pasang dalam menginstal DHCP server kemarin. Jadi komputer saya sudah ada paket DHCP server, saya sudah, dan juga Debian saya sudah otomatis mendapatkan IP dan sudah otomatis juga memberikan IP kepada komputer klien yang terhubung di dalam jaringan, di dalam satu jaringan dengan Debian 8 saya, seperti itu. Oke, jangan lupa langkah pertama kita pasangkan IP address dulu. Dan langkah kedua pastinya kita menginstal mirror di dalam Debian kita. Ya, mirror. Mau tahu apa itu mirror? Silakan cari saja di Google apa itu mirror dan fungsinya dipasangkan ke Linux untuk apa? Nanti silakan buka di Google. Oke, setelah itu kita akan melakukan instalasi Samba server di Debian 8 saya. Nah, kebetulan dalam menginstal
Samba server kali ini saya tidak menggunakan jaringan internet, tetapi saya akan menggunakan instalasi secara offline. Caranya, silakan kita cari paket DVD satunya. Nah, silakan kalian arahkan mouse ke sudut kanan bawah, cari gambar DVD, terus kalian klik kanan, terus pilih image disk. Setelah itu kita pilih DVD 1 karena paket Samba server berada di DVD 1. Kita pilih terus kita open. Nah, kalau muncul seperti ini silakan paksa unmount. Nah, setelah itu kita akan melakukan instalasi Samba server. Caranya silakan kita ketikkan apt-get install Samba. Kalau sudah, tekan enter, terus kita pilih Y, lalu enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, sampai di sini Samba server sudah terpasang di dalam Debian 8 saya. Langkah berikutnya, silakan kita melakukan konfigurasinya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi di nano spasi garing etc garing samba garing smb.conf. Jangan sampai salah penulisan. Setelah kita ketikkan seperti ini, nano etc samba smb.conf, silakan tekan enter. Ya, setelah kita sudah masuk ke dalam file etc-nya Samba, kita arahkan kursornya ke bawah. Arahkan ke bawah. Nah, setelah kita sudah berada di bawah pada file etc ini, silakan kita ketikkan nama kita dulu. Sini saya kasih nama Jerry lamaega.net. Terus kita tutup lagi seperti itu. Kita buat lagi baris di bawahnya, enter, terus ketikkan pathnya, path spasi sama dengan spasi lagi garing home garing, sini saya kasih nama Jerry lamaega, terus di bawahnya lagi browserable sama dengan spasi lagi, terus yes, di bawahnya readable iya, seperti itu. Terus spasi sama dengan spasi lagi yes, readable-nya yes, terus baris di bawahnya lagi ketikkan guys OK. Untuk guys OK nya spasi sama dengan no, di bawahnya public, spasi sama dengan no, di bawahnya lagi read only, spasi sama dengan no, di bawahnya security sama dengan user. Sebelum kita menyimpannya, kita pastikan dulu tidak ada kesalahan penulisan. Saya akan mencoba melihatnya kembali. Sini Jerry lamaega.net, path home Jerry lamaega, browserable yes, readable, guys OK, public no, read only no, security user ya, sudah betul. Kalau sudah betul, silakan kita menyimpannya dengan menekan Ctrl X, lalu kita tekan Y, terus kita tekan enter. Nah, sampai di sini konfigurasinya sudah berhasil kita lakukan. Langkah berikutnya, kita akan membuat password di Samba server. Yang pertama, silakan kita ketikkan perintah di sini smb passwd spasi garis datar a
spasi lagi, kita masukkan nama home kita, Jerry Lamaega. Kalau sudah, silakan tekan enter. Iya, di sini dia meminta new password baru. Untuk passwordnya saya akan memasukkan password root saja, ROOT. Kalau sudah, kita enter, terus masukkan RTP-nya yaitu ROOT. Kalau sudah, enter lagi. Nah, sampai di sini memasukkan password Samba server sudah berhasil saya lakukan. Langkah berikutnya kita akan melakukan restart Samba. Caranya silakan kita ketik perintah service Samba restart. Iya, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita tekan enter. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dasar Samba server. Yang berikutnya, silakan kita akan melakukan uji coba. Kebetulan saya sudah menyediakan satu buah komputer, yaitu dengan menggunakan sistem operasi Windows, dan sudah terhubung satu jaringan dengan Samba server saya. Nah, sekarang saya sudah berada di mesin Windows saya. Sekarang saya akan mengecek apakah konfigurasi Samba server sudah berhasil atau belum. Sekarang saya akan membuka file explorer. Terus saya masuk ke network. Iya, di sini sudah ada Debian server. Saya akan membukanya. Ya, ini tadi folder yang sudah saya buat di Samba server. Iya. Nah, di Windows sudah berhasil. Sekarang saya akan membukanya di Debian server. Di Debian server, masuk ke activity, terus file, terus browser network. Iya, sudah berhasil juga. Sudah ada Debian, terus nama komputer saya, ya, atau mesin Windows saya. Tinggal kita menyalin datanya, file mana yang akan kita sharing akan terbagi semuanya. Oke, sampai di sini konfigurasi sampai uji coba Samba server sudah berhasil. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa ke video-video berikutnya.